Dalam sejarah keagamaan dunia, klaim bahwa Isa adalah anak Tuhan merupakan titik paling krusial yang membedakan ajaran Kristen dari agama samawi lainnya. Bagi Kristen, keyakinan ini bukan sekadar simbol, melainkan inti iman yang dianggap menentukan keselamatan manusia. Isa dipahami bukan hanya sebagai nabi atau utusan, melainkan sebagai anak Tuhan yang memiliki hakikat ketuhanan. Konsep ini berkembang melalui penafsiran teologis terhadap kehidupan dan ajaran Isa yang kemudian dirumuskan secara sistematis oleh para teolog gereja awal. Dalam pandangan ini, Tuhan digambarkan sebagai Bapa dan Isa sebagai anak yang memiliki hubungan istimewa dan unik yang tidak dimiliki manusia lain. Namun, klaim ini sejak awal menuai penolakan keras dari komunitas Yahudi yang justru menjadi lingkungan awal kemunculan Isa sendiri. Bagi Yahudi, konsep Tuhan bersifat mutlak esa, tanpa sekutu, tanpa pembagian, dan tanpa keturunan. Ajaran Tauhid merupakan fondasi iman Yahudi yang tidak dapat ditawar. Dalam Taurat, Tuhan digambarkan sebagai Yang Maha Esa, yang tidak beranak dan tidak diperanakan dalam makna biologis maupun metaforis. Ketika Kristen mulai menyatakan Isa sebagai anak Tuhan, komunitas Yahudi melihatnya sebagai penyimpangan serius dari ajaran para nabi Bani Israel. Dalam literatur Yahudi, Isa tidak diakui sebagai Mesias, apalagi sebagai entitas ilahi. Bahkan, sebagian tradisi Yahudi menganggap klaim ketuhanan Isa sebagai bentuk penistaan terhadap keesaan Tuhan. Bagi mereka, seorang manusia, bagaimanapun mulianya, tidak mungkin memiliki sifat ketuhanan karena Tuhan tidak menyerupai makhluk dan tidak terbatas oleh ruang waktu dan jasad. Penolakan Yahudi terhadap klaim anak Tuhan juga didasarkan pada prinsip hukum Taurat yang sangat ketat. Dalam hukum tersebut, menyekutukan Tuhan dengan makhluk merupakan dosa terbesar. Oleh karena itu, konsep anak Tuhan dipahami sebagai bentuk kemusyrikan terselubung. Yahudi melihat bahwa Kristen telah mengadopsi cara pandang teologis yang dipengaruhi budaya luar, khususnya filsafat Yunani, yang mengenal konsep dewa beranak dan manusia setengah dewa. Pandangan ini dianggap bertentangan dengan tradisi kenabian yang murni. Maka, tidak mengherankan jika sepanjang sejarah hubungan teologis Yahudi dan Kristen sering diwarnai ketegangan, terutama pada isu ketuhanan Isa. Islam datang dengan posisi yang tegas dan jelas mengenai Isa. Al-Quran mengakui Isa sebagai nabi besar, sebagai utusan Allah, sebagai Al-Masih yang dilahirkan secara mukjizat tanpa ayah. Namun, Islam secara mutlak menolak konsep anak Tuhan. Dalam pandangan Islam, Allah Maha Esa tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Isa adalah hamba Allah yang dimuliakan, bukan Tuhan dan bukan anak Tuhan. Ilmuwan Muslim sejak masa awal Islam memberikan bantahan keras terhadap doktrin Kristen ini dengan argumen rasional, tekstual, dan teologis. Para ulama Islam menegaskan bahwa menyandarkan anak kepada Tuhan mengandung implikasi kekurangan. Anak dalam pengertian apapun menunjukkan kebutuhan kesinambungan dan ketergantungan. Tuhan yang maha sempurna tidak membutuhkan keturunan dan tidak bergantung pada siapapun. Jika Isa dianggap anak Tuhan, maka muncul pertanyaan, apakah Tuhan memiliki sifat biologis seperti makhluk? Jika dijawab tidak, maka istilah anak menjadi tidak bermakna hakiki dan hanya simbol. Jika hanya simbol, maka tidak layak dijadikan fondasi akidah. Inilah salah satu kritik utama ilmuwan Muslim terhadap teologi Kristen. Selain itu, ilmuwan Muslim juga menyoroti kontradiksi internal dalam ajaran Kristen. Jika Isa adalah Tuhan, maka bagaimana mungkin ia berdoa kepada Tuhan? Bagaimana mungkin ia merasa lapar, lelah, dan tertidur? Bagaimana mungkin ia mengalami penderitaan? Semua sifat tersebut menunjukkan keterbatasan manusia. Ketuhanan dalam Islam mustahil disandarkan pada entitas yang terbatas. Ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Al-Ghazali menjelaskan bahwa
pencampuran sifat ketuhanan dan kemanusiaan dalam satu sosok menghasilkan kebingungan akidah yang tidak rasional. Islam juga mengkritik dasar tekstual klaim anak Tuhan. Al-Quran menyatakan bahwa banyak ajaran Kristen bersumber dari penafsiran manusia dan keputusan konsili gereja, bukan dari wahyu murni. Istilah anak Tuhan menurut ulama Muslim sering dipahami secara metaforis dalam kitab-kitab sebelumnya sebagai bentuk kedekatan atau kecintaan Tuhan kepada hamba pilihan. Dalam Taurat Bani Israel juga disebut sebagai anak Tuhan dalam makna simbolik. Namun, Kristen kemudian mengubah makna simbolik ini menjadi literal dan teologis. Perubahan inilah yang ditolak keras oleh Islam. Dalam perspektif Islam, Isa datang untuk menguatkan tauhid yang diajarkan para nabi sebelumnya. Ia menyeru manusia untuk menyembah Allah semata dan membersihkan ajaran dari penyimpangan. Al-Quran mengutip pernyataan Isa bahwa ia adalah hamba Allah dan Tuhan yang disembahnya adalah Allah yang sama yang disembah manusia lainnya. Maka, menjadikan Isa sebagai anak Tuhan justru bertentangan dengan misi kenabiannya sendiri. Ulama Muslim menegaskan bahwa penghormatan sejati kepada Isa adalah dengan mengikuti ajaran tauhidnya, bukan dengan mengangkatnya ke derajat ketuhanan. Dengan demikian, posisi Yahudi dan Islam meskipun berbeda dalam banyak hal, justru sejalan dalam menolak klaim bahwa Isa adalah anak Tuhan. Yahudi menolaknya demi menjaga kemurnian Taurat dan tauhid Bani Israel, sementara Islam menolaknya demi menjaga kemurnian wahyu terakhir dan keesaan Allah. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap doktrin Kristen tidak lahir dari kebencian, melainkan dari komitmen intelektual dan spiritual terhadap konsep Tuhan yang Maha Esa, Maha Sempurna, dan Maha Tinggi dari segala sifat makhluk. Dalam pandangan Islam, kemuliaan Isa tidak berkurang sedikit pun dengan menolak ketuhanannya. Justru kemuliaannya terletak pada ketaatan totalnya kepada Allah sebagai nabi dan rasul yang agung. Jika ditelusuri lebih dalam, perbedaan pandangan ini juga berkaitan dengan cara masing-masing tradisi memahami konsep wahyu dan otoritas keagamaan. Dalam Kristen, terutama setelah masa para rasul, ajaran tentang Isa mengalami perkembangan teologis yang sangat kompleks. Perdebatan mengenai hakikat Isa berlangsung berabad-abad dan melibatkan filsafat metafisika yang sulit dipahami oleh masyarakat awam. Keputusan mengenai ketuhanan Isa akhirnya ditetapkan melalui konsili gereja yang dihadiri para pemuka agama dan penguasa politik. Ilmuwan Muslim menilai bahwa proses ini menunjukkan ajaran tersebut tidak bersandar langsung pada wahyu yang tegas, melainkan pada kompromi pemikiran manusia. Sebuah akidah menurut Islam harus memiliki landasan wahyu yang jelas, tidak berubah oleh ruang dan waktu, serta tidak bergantung pada voting atau kesepakatan elit keagamaan. Para pemikir Muslim juga mengkritik dampak psikologis dan spiritual dari doktrin anak Tuhan. Mereka berpendapat bahwa konsep tersebut mengaburkan hubungan langsung antara manusia dan pencipta. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab langsung kepada Allah tanpa perantara ilahi dalam bentuk manusia yang disucikan secara berlebihan. Ketika Isa diposisikan sebagai anak Tuhan atau bagian dari ketuhanan, maka fokus ibadah berpindah dari Tuhan yang Maha Esa kepada sosok manusia yang dimuliakan. Ulama Muslim melihat hal ini sebagai penyimpangan dari tujuan utama agama, yaitu mengesahkan Allah dan membebaskan manusia dari penghambaan kepada selainnya. Dari sisi rasional, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keadilan Tuhan menjadi problematis dalam doktrin Kristen. Jika keselamatan hanya diperoleh melalui pengorbanan Isa sebagai anak Tuhan, maka muncul pertanyaan tentang nasib umat manusia sebelum kelahirannya dan tentang keadilan bagi mereka yang tidak mengenal ajaran tersebut. Islam menolak konsep dosa warisan dan menegaskan bahwa setiap manusia lahir dalam keadaan suci. Keselamatan dalam Islam bergantung pada iman dan amal, bukan pada pengorbanan satu sosok ilahi.
Kritik ini semakin menguatkan posisi ilmuwan Muslim bahwa doktrin anak Tuhan tidak selaras dengan keadilan dan kebijaksanaan Tuhan. Yahudi sendiri, meskipun keras menolak ketuhanan Isa, tetap menunggu datangnya Mesias manusiawi yang memimpin dengan hukum Tuhan, bukan figur ilahi yang disembah. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal tradisi kenabian tidak pernah mengajarkan penyatuan Tuhan dengan manusia. Islam memandang bahwa klaim Kristen justru memutus kesinambungan ajaran para nabi. Oleh karena itu, bantahan ilmuwan Muslim seringkali mengajak kembali kepada agama Ibrahim yang murni, yang mengajarkan ketundukan total kepada Tuhan yang esa, tanpa simbol ketuhanan yang bercampur dengan kemanusiaan. Dalam dialog keagamaan, ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penolakan terhadap konsep anak Tuhan bukan berarti merendahkan Isa. Sebaliknya, Islam memberikan penghormatan luar biasa kepadanya dan kepada ibunya Maryam yang disebut sebagai wanita paling suci. Namun, penghormatan tersebut ditempatkan dalam kerangka tauhid yang lurus. Isa dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah dan bukti bahwa Tuhan mampu mencipta tanpa sebab-sebab yang biasa. Keajaiban kelahiran Isa justru menjadi dalil kebesaran Allah, bukan dalil ketuhanan Isa itu sendiri. Akhirnya, bantahan keras para ilmuwan Muslim bertujuan menjaga kejernihan konsep ketuhanan agar tidak tercampur dengan unsur mitologi atau spekulasi filosofis. Mereka melihat bahwa penyucian berlebihan terhadap manusia saleh berpotensi menjerumuskan umat kepada penyembahan selain Allah sebagaimana terjadi pada umat-umat terdahulu. Dengan pendekatan akal sehat wahyu yang konsisten dan sejarah kenabian yang berkesinambungan, Islam menawarkan pandangan yang tegas namun seimbang. Isa tetap dimuliakan, namun Tuhan tetap ditinggikan di atas segala bentuk penyamaan dengan makhluk. Dalam kerangka inilah, Islam memandang bahwa kebenaran sejati terletak pada tauhid yang murni dan bebas dari klaim anak Tuhan yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Jika diperhatikan lebih jauh, bantahan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek bahasa dan makna. Istilah yang digunakan dalam teks keagamaan. Mereka menjelaskan bahwa ungkapan kedekatan Tuhan dengan hamba pilihan sering disalahpahami secara harfiah. Dalam tradisi Semitik, kata yang bermakna anak sering dipakai untuk menunjukkan kecintaan, kedudukan, atau ketaatan, bukan hubungan hakikat. Ketika Kristen memahami istilah tersebut secara literal, maka terjadi pergeseran makna yang sangat jauh. Para ulama menilai kesalahan utama bukan pada teks awal, melainkan pada cara menafsirkan yang lepas dari konteks bahasa dan budaya para nabi. Selain itu, ilmuwan Muslim menggarisbawahi bahwa konsep ketuhanan dalam Islam bersifat sederhana namun mendalam. Kesederhanaan ini justru dianggap sebagai kekuatan karena dapat dipahami oleh semua lapisan manusia tanpa memerlukan spekulasi filsafat tinggi. Tuhan disembah karena Dia Tuhan, bukan karena inkarnasi atau penjelmaan. Isa dalam Islam menjadi teladan ketundukan dan kerendahan hati yang sempurna. Ia tidak pernah mengajak manusia menyembah dirinya, melainkan mengajak kembali kepada Allah. Maka, ketika sebagian pengikutnya mengangkatnya ke derajat ilahi, Islam memandang hal itu sebagai penyimpangan pasca kenabian. Dalam kritiknya terhadap Kristen, ilmuwan Muslim juga menyinggung aspek sejarah penyebaran ajaran. Mereka menunjukkan bahwa doktrin anak Tuhan berkembang pesat di wilayah non-Yahudi yang telah akrab dengan konsep dewa manusia atau makhluk ilahi berwujud manusia. Ajaran tersebut lebih mudah diterima masyarakat pagan dibandingkan tauhid murni. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa teologi Kristen telah beradaptasi dengan lingkungan budaya sekitarnya. Islam menolak pendekatan semacam ini karena wahyu menurutnya tidak boleh tunduk pada selera budaya manusia. Para pemikir Islam juga mengingatkan bahwa setiap agama diuji bukan hanya oleh musuh eksternal, tetapi juga oleh pengikutnya sendiri. Ketika cinta kepada Nabi berubah menjadi pengkultusan, maka batas antara penghormatan dan penyembahan menjadi kabur. Inilah pelajaran besar
yang diambil Islam dari sejarah umat-umat terdahulu. Dengan menolak konsep anak Tuhan, Islam berusaha menutup semua pintu yang mengarah kepada pengaburan tauhid. Isa tetap dihormati, namun tidak disembah, dan Tuhan tetap disucikan dari segala bentuk penyerupaan. Pada akhirnya, perbedaan pandangan ini menegaskan bahwa persoalan Isa bukan sekadar perbedaan figur, melainkan perbedaan mendasar tentang siapa Tuhan itu sendiri. Kristen melihat keselamatan melalui hubungan khusus dengan Isa, sementara Yahudi dan Islam menegaskan keselamatan melalui ketaatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Bantahan ilmuwan Muslim berdiri di atas keyakinan bahwa kebenaran wahyu harus selaras dengan akal sehat dan fitrah manusia. Tuhan yang Maha Sempurna tidak membutuhkan anak dan manusia yang paling mulia, sekalipun tetaplah hamba. Dalam kerangka ini, Islam mengajak dialog bukan dengan emosi, melainkan dengan argumen yang jernih dan konsisten agar manusia kembali kepada penghambaan murni kepada Allah semata. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, isu ini juga dikaitkan dengan tujuan utama pengutusan para nabi, yaitu membebaskan manusia dari ketakutan dan kebingungan tentang Tuhan. Ketika konsep ketuhanan menjadi rumit dan sulit dipahami, maka agama berubah dari petunjuk menjadi teka-teki. Islam memandang bahwa Tuhan harus dikenal dengan sifat keagungan, kesempurnaan, dan kejelasan, sehingga manusia dapat beribadah dengan keyakinan yang utuh. Ajaran yang menggambarkan Tuhan melalui hubungan keluarga atau struktur internal dinilai berpotensi menimbulkan kerancuan karena membawa konsep kemanusiaan ke ranah ilahi. Oleh sebab itu, ulama Muslim menegaskan bahwa mengenal Tuhan tidak memerlukan perantara yang disucikan secara metafisik. Selain itu, bantahan terhadap klaim anak Tuhan juga diarahkan pada aspek tanggung jawab moral. Dalam Islam, setiap manusia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri dan tidak ada penebusan dosa melalui pihak lain. Konsep ini menjaga kesadaran etis agar manusia tidak menggantungkan keselamatan pada figur tertentu. Ilmuwan Muslim menilai bahwa doktrin pengorbanan Isa sebagai anak Tuhan dapat melemahkan tanggung jawab pribadi karena dosa dianggap telah ditebus oleh sosok ilahi. Islam menolak gagasan tersebut dan menegaskan bahwa ampunan Tuhan terbuka luas melalui tobat yang tulus dan perbaikan diri. Para ulama juga melihat bahwa pengultusan terhadap Isa berdampak pada cara pandang terhadap nabi-nabi lain. Ketika satu nabi diangkat menjadi ilahi, maka nabi-nabi lain secara tidak langsung ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dan misi kenabian menjadi terfragmentasi. Islam justru menyatukan seluruh nabi dalam satu barisan tauhid yang sama, dari Adam hingga Muhammad. Isa ditempatkan sejajar sebagai utusan Allah yang membawa risalah kebenaran, bukan sebagai pengecualian ontologis. Dengan cara ini, kesinambungan wahyu tetap terjaga tanpa kontradiksi. Dari sudut pandang spiritual, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kedekatan dengan Tuhan tidak ditentukan oleh hubungan biologis atau status ilahi, melainkan oleh ketakwaan. Isa sendiri dalam ajaran Islam menjadi contoh tertinggi ketakwaan melalui kesederhanaan, kezuhudan, dan kepatuhan total kepada Allah. Mengangkatnya menjadi anak Tuhan justru mengaburkan teladan tersebut karena fokus berpindah dari akhlak dan ibadah kepada spekulasi metafisik. Islam memandang bahwa teladan para nabi seharusnya diikuti dalam kehidupan nyata, bukan diperdebatkan dalam kerangka ketuhanan yang abstrak. Lebih jauh lagi, bantahan ilmuwan Muslim sering mengingatkan bahwa setiap klaim besar dalam agama harus diuji dengan konsistensi logika dan keselarasan wahyu. Ketika sebuah doktrin melahirkan banyak pertanyaan tanpa jawaban yang memuaskan, maka doktrin tersebut patut ditinjau ulang. Konsep anak Tuhan menurut pandangan Islam melahirkan dilema tentang keesaan, kekuasaan, kehendak, dan pengetahuan Tuhan. Islam menawarkan alternatif yang lebih konsisten dengan menyatakan bahwa Allah Esa dalam zat, sifat, dan perbuatan
tanpa pembagian atau personifikasi. Dengan demikian, kelanjutan perdebatan ini tidak sekadar berkutat pada perbedaan istilah, melainkan menyentuh inti cara manusia memahami Tuhan dan dirinya sendiri. Bantahan keras ilmuwan Muslim berdiri di atas keyakinan bahwa kemurnian tauhid adalah pondasi segala kebaikan. Isa tetap dihormati sebagai nabi yang agung, namun tidak ditempatkan di luar batas kemanusiaan. Dalam pandangan Islam, menjaga batas ini bukanlah bentuk penolakan terhadap Isa, melainkan upaya menjaga keagungan Tuhan agar tetap berada pada tempat tertinggi yang tidak tercampur dengan sifat makhluk apapun. Dalam lanjutan pandangan ilmuwan Muslim, persoalan ini juga disentuh dari sisi fitrah manusia. Setiap manusia secara naluriah cenderung mengenal Tuhan sebagai zat yang maha kuasa maha tinggi dan tidak serupa dengan apapun yang dapat dibayangkan. Ketika konsep ketuhanan disatukan dengan sosok manusia, maka fitrah tersebut mengalami kegoncangan. Ulama Muslim menilai bahwa banyak kebingungan spiritual lahir dari upaya memaksakan konsep ilahi ke dalam kerangka pengalaman manusiawi. Islam justru menjaga jarak transendensi Tuhan agar manusia tetap merasakan keagungan dan ketundukan yang murni saat beribadah. Para pemikir Islam juga menyoroti dampak sosial dari pengultusan figur. Dalam sejarah agama-agama sebelumnya, pengangkatan tokoh saleh menjadi objek sakral sering berujung pada lahirnya hierarki keagamaan yang kaku. Akses kepada Tuhan seolah dimonopoli oleh lembaga atau golongan tertentu. Islam menolak kecenderungan ini dengan menegaskan bahwa hubungan dengan Allah bersifat langsung tanpa kelas spiritual yang diwariskan. Dengan menolak konsep anak Tuhan, Islam menjaga prinsip kesetaraan manusia di hadapan Pencipta. Di sisi lain, bantahan terhadap doktrin tersebut juga menyentuh persoalan doa dan ibadah. Ulama Muslim mempertanyakan kepada siapa doa dipanjatkan jika Isa dianggap memiliki sifat ilahi. Jika doa ditujukan kepada Isa, maka terjadi pengalihan ibadah dari Tuhan yang Esa. Jika doa tetap ditujukan kepada Tuhan, maka kedudukan Isa sebagai anak Tuhan menjadi tidak relevan secara praktis. Pertanyaan ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara teori dan praktik dalam ajaran tersebut. Islam menghindari kerumitan ini dengan menetapkan satu arah ibadah yang jelas dan tegas. Dalam kajian sejarah, ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa banyak pengikut awal Isa tetap memegang tauhid murni dan memandangnya sebagai utusan Allah. Kelompok-kelompok ini kemudian tersisih seiring dominasi teologi resmi gereja. Fakta ini dijadikan argumen bahwa ajaran ketuhanan Isa bukanlah konsensus awal, melainkan hasil perkembangan kemudian. Islam memandang dirinya sebagai kelanjutan dari garis ajaran para pengikut tauhid yang setia kepada pesan asli para nabi. Lebih dalam lagi, para ulama menekankan bahwa kebesaran Tuhan tidak memerlukan pembelaan melalui pengorbanan ilahi. Dalam Islam, Allah Maha Pengampun tanpa harus menurunkan diri ke dalam wujud manusia. Pengampunan merupakan kehendak dan rahmat Tuhan, bukan konsekuensi tragedi kosmik. Dengan demikian, konsep anak Tuhan dan penebusan dosa dipandang merendahkan kekuasaan mutlak Tuhan yang seharusnya dapat mengampuni siapapun yang Dia kehendaki. Akhirnya, seluruh bantahan ini bermuara pada satu prinsip utama, yaitu pemurnian ibadah. Islam datang bukan untuk menghapus kecintaan kepada Isa, melainkan untuk mengembalikannya ke posisi yang benar. Isa dihormati sebagai nabi pilihan yang membawa petunjuk dan cahaya. Namun, penyembahan hanya layak ditujukan kepada Allah semata. Dengan menjaga garis pemisah yang jelas antara Tuhan dan makhluk, Islam berusaha melindungi manusia dari kekeliruan teologis yang dapat menyesatkan orientasi hidup dan tujuan akhir keberadaan mereka.